Shalom saudara terkasih, berjumpa lagi dalam Daily Devotion pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur untuk kesempatan kami bisa mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap hidup kami, setiap kami memulainya, kami dituntun oleh firman-Mu. Amin. Yes, kita masuk ke Yeskil 39 saudara. Ayatnya yang ke-1 sampai 29. Yang menarik di sini saya mengaplikasikan dalam apa yang sedang kita alami pada akhir-akhir ini, atau lebih tepatnya dunia, yaitu ketika dunia tidak stabil, tetapi ingatlah Tuhan tetap berdaulat. Saya mulai dari ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan, saudara terkasih. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan. Sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Yes. Jadi saudara terkasih, kita merasakan banyak hal ya. Dolar naik ya. Tekanan hidup ya itu tadi ya yang saya bilang, misalnya harga kebutuhan naik, dolar naik, pekerjaan ya artinya usaha kita, apa yang kita lakukan ya tantangannya makin berat ya. Kemudian kita melihat berita konflik, ketidakpastian terus muncul ya. Medsos ya sepertinya tidak henti-hentinya menebarkan ketakutan, kekhawatiran saudara terkasih ya. Artinya apa efeknya? Hati bisa menjadi lelah. Hati-hati saudara ya. Kita mulai bertanya, sebenarnya dunia ini mau dibawa kemana? Nah, pengaplikasian dalam Yeskil 39 ini, Israel pun mengalami hal yang sama pada saat itu saudara terkasih. Situasi yang penuh dengan ketakutan. Karena kenapa? Mereka menghadapi ancaman besar dari Gog dan pasukannya ya. Musuh terlihat jauh lebih kuat. Tetapi ya, Tuhan tidak pernah kehilangan kendalinya ya. Itu yang harus saudara terkasih ingat ya. Artinya apa? Tuhan tetap memegang keadaan walaupun ya manusia sepertinya kehilangan harapan. Saya bacakan yang kedua tiga ya saudara. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya. Dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Itulah saudara, apa yang terjadi? Ya, situasi yang tampaknya mustahil, musuh yang begitu besar dan menakutkan, sepertinya kita bingung ya menghadapi situasi. Persaingan yang makin keras, ya orang-orang sepertinya gampang sekali tersulut dengan emosi. Ya, artinya ada masa depan yang terasa tidak pasti. Ya, tetapi ingatlah ya. Dalam firman kita pada pagi hari ini, Tuhan tetap bekerja bahkan ketika manusia tidak mengerti arah keadaan. Apa yang terlihat kacau bagi manusia itu tidak pernah berada di luar kuasa Tuhan. Ya, itu yang pertama yang kita bahas. Kemudian yang kedua, ya ingatlah ya, Tuhan mampu merendahkan kesombongan manusia. Dalam hal ini kekuatan Gog ya, supaya bangsa-bangsa tahu ya bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat. Ya, sekali lagi saudara, saya ingatkan ya, hari-hari ini dunia itu sepertinya mengarahkan kita kepada kekuatan uang, kekuasaan, popularitas ya, pengaruh ya, koneksi ya, tetapi semua bisa berubah dengan cepat. Tuhan itu bisa flip keadaan saudara terkasih. Kita bisa melihat sendiri ya, ketika hal yang terjadi, bisnis besar bisa jatuh, orang terkenal bisa kehilangan nama baik, ya perekonomian yang berubah dalam waktu yang sangat singkat. Firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak menaruh keamanan utama itu pada dunia, tetapi kembalikanlah semua kepada Tuhan. Nah, yang terakhir saudara terkasih, yang ketiga, ingatlah dalam keadaan apapun ada rencana pemulihan dari Tuhan. Ya, di sini saya akan bacakan bagian akhir ya dari Yeskil 39, yaitu ayatnya yang ke-29 sendiri. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka.
Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Yes, artinya, ingat saudara terkasih, Tuhan tidak selesai bekerja. Harapan belum berakhir. Ya, masa sulit itu bukan akhir dari cerita. Ya, walaupun hati kita lelah, usaha terasa berat, ya banyak tekanan dimanapun ya. Iman sepertinya rasanya mulai goyah. Tetapi ingat, Tuhan itu sanggup memulihkan. Ya, percayalah bahwa Tuhan masih mengendalikan dan memegang hidup kita. Dan saya tutup saudara terkasih dengan tidak menjanjikan, Tuhan itu tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bahwa apapun yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, yang penuh ketidakpastian. Tetapi kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, keadaan apapun yang sedang kami alami, penyertaan Tuhan tidak pernah hilang. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa dalam Daily Devotion berikutnya. God bless you all.